Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dengan harapan mudah-mudahan kita masih bisa terus melanjutkan pembelajaran kita meskipun kita masih dalam keadaan pandemi, yang mana kita tidak bisa pembelajaran secara langsung melainkan secara daring ataupun online. Saya harap anak-anak semuanya sekarang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti hari ini, seperti biasa, ketika kita dalam pembelajaran tatap muka, sebelum kita mengawali pelajaran, kita berdoa dulu, Meskipun kita pembelajaran tidak secara langsung, alangkah baiknya juga kita tetap melaksanakan berdoa dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Dengan harapan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan barokah, dan segala amal ibadah yang kita lakukan, termasuk mencari ilmu, di sini ibadah kita diterima oleh Allah, dan semua yang kalian cita-citakan bisa dikabulkan oleh Allah. Kita berdoa dulu, bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Baik, untuk hari ini materi kita saat ini itu adalah tentang iman kepada hari akhir. Ini adalah bahasan pertama di semester 1 atau bab pertama di semester 1 yang akan saya sampaikan sendiri oleh Bu Iva. Nah, di dalam materi, selama pembahasan materi ini kita akan membahas tentang 4 hal atau 4 bahasan. Saya persingkat saja, karena waktunya juga tidak banyak. Saya singkat saja, mulai dari yang pertama itu ada pengertian hari akhir, kemudian ada macam-macamnya hari akhir, kemudian ada tanda-tanda hari akhir, kemudian yang keempat itu ada hikmah kalau kita bisa mempercayai hari akhir. Ini 4 pembahasan. Kita lanjutkan, Yang pengertian hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Nah, ini penjelasannya. Hari akhir itu juga disebut dengan hari kiamat, yang mana hari akhir ini itu dimasukkan atau hari akhir atau hari kiamat, atau yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya dan semua makhluk yang ada di dalamnya itu mati. Itu hari akhir. Semuanya yang ada di bumi, baik itu yang hidup ataupun yang mati, semuanya porak-poranda hancur, tidak ada yang tersisa. Itu namanya hari akhir. Kita sebagai umat Islam itu harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang.
Tapi kita tidak pernah tahu nggih kapan akan datangnya hari akhir itu. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak pernah tahu kapan hari akhir itu akan tiba. Nggih. Kita sebagai orang yang beriman wajib nggih percaya, karena memang hari akhir itu adalah salah satu dari rukun iman yang termasuk rukun iman yang ke-5 nggih. Hari kiamat itu ditandai dengan bunyi terompet sangkakala yang dibunyikan oleh malaikat Israfil atas perintahnya Allah. Jadi ketika trompet pertama dibunyikan, semua kehidupan yang ada di bumi ini itu langsung berhenti. Itu ketika trompet pertama ditiup. Kemudian trompet kedua. Ketika trompet kedua ditiup, semua orang yang tadinya meninggal itu dibangkitkan kembali. Kemudian trompet yang ketiga ditiup. Semua orang berbondong-bondong masuk ke atau berjalan ke padang mahsyar. Itu prosesnya. Terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun kita sebagai umat Islam itu harus tetap percaya pada hari akhir. Itu pasti akan terjadi, nggih. Setelah ke pengertian, kita masuk ke dalil Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hari akhir. Yang menjelaskan tentang hari akhir itu ada 2 macam. Yang pertama sebenarnya banyak nggih, tapi yang paling terlihat itu atau yang paling itu ada 2 macam. Yaitu dalam Quran surat Az-Zalzalah surat ke-99 ayat 1-8 dan juga Quran surat Al-Qari'ah surat ke-101 ayat 1-11. Yang mana dalam Quran surat Az-Zalzalah ini nggih, yang mana isinya masih ingat nggih? Quran surat Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Coba nanti dilihat masing-masing di Al-Qur'annya. Yang mana dari isinya Quran surat Az-Zalzalah atau maknanya itu berisi tentang bagaimana bumi itu diguncangkan dengan sangat keras, nggih. Yang mana bumi akan mengeluarkan isinya lahar panas, uap gas, cairan panas yang mematikan, semuanya dikeluarkan, semuanya gunung meletus, nggih. Porak-poranda bumi ini. Kemudian juga manusia akan bingung dan panik, padha golek pertolongan. Ayo sapa sing gelem nolong aku? Nah, semuanya bingung, aku njuk tolong sapa? Semuanya bingung cari pertolongan, tapi tidak ada satupun yang bisa menolong karena semua bingung nyelametno awake dhewe nggih. Itu tentang hari akhir. Kemudian semua amal itu akan diperhitungkan sesuai amal perbuatan manusia masing-masing, nggih. Fa may ya'mal misqala dzarratin, nggih, seberat biji zarah pun, seberat biji sawi pun itu akan dipertanggungjawabkan. Meskipun sampean pernah nolong orang sedikit saja, misalkan membantu menyeberangkan, itu nanti akan ada perhitungannya, nggih. Jadi tidak ada yang terlewat satupun. Baik ketika sampean punya niatan jelek pun itu akan terbaca atau terhitung, nggih. Ini dalam Quran surat Az-Zalzalah. Kemudian dalam surat Al-Qari'ah, pun juga di sini sama, nggih. Yang mana keadaan manusia ketika bumi digoncangkan dengan keras, manusia itu seperti laron yang berterbangan, panik kabeh, golek tulungan, golek
persembunyian, ya apa sekiranya aku iki sok selamat, nggih. Tapi semuanya tidak ada yang peduli dengan orang lain. Kupuh ambek awake dhewe-dhewe. Nggih. Ini keadaan manusia ketika hari akhir itu datang. Kemudian ketika hari akhir datang, gunung itu seperti bulu. Sampeyan tahu bulu? Beterbangan. Nggih, mabul-mabul, semuanya akan meletus dan meluluhlantahkan semua kehidupan yang ada, nggih. Jadi muncrat kabeh. Gunung-gunung meledos kabeh, nggih, meletus semuanya. Kemudian pembalasan bagi setiap amal perbuatan, sama dengan azalzalah tadi, nggih. Ketika sampean pernah berbuat baik, itu pasti sedikit pun itu akan terhitung, ada balasannya masing-masing, nggih. Tuh dalil Al-Qur'an tentang hari. Next, lanjut kita masuk pada macam-macamnya hari kiamat atau hari akhir. Macam-macamnya hari kiamat. Ada yang pertama ada kiamat sughra, yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat sughra ini disebut dengan kiamat kecil, nggih. Kiamate cilik atau mek titik atau masih hanya belum ada separuhnya. Kemudian ada kiamat kubro, kiamat yang sangat besar. Nah, apa sih kiamat sughra itu? Nah, ini pengertian dari kiamat sughra, yaitu hancurnya alam semesta yang ada di sekitar kita. Misalkan gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami. Ini ada contoh-contoh kiamat kecil yang mana masih ada orang yang selamat. Itu termasuk bagian dari kiamat kecil. Kalau sudah tidak ada yang selamat, itu ikut dalam kiamat kubro, nggih. Kiamat sughra ini bisa jadi karena karena ulah manusia itu sendiri. Misalkan karena penebangan pohon, buang sampah sembarangan, nggih. Ini bisa menyebabkan banjir. Nah, ini kiamat sughra. Sedangkan kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah hancurnya, atau pengertiannya hancurnya alam semesta itu beserta isinya. Kiamat yang sesungguhnya seperti matahari, nggih, yang mana planet-planet atau tata surya itu sudah tidak berjalan sesuai dengan arahnya. Matahari sing biasane terbit dari arah timur pindah ganti, nggih, terbit dari arah barat. Bumi, nggih, sudah tidak berputar pada porosnya. Kemudian planet-planet lain, yang mana planet-planet itu sudah bertabrakan, nggih, tidak berputar seperti porosnya, seperti keadaan awalnya, nggih. Itu adalah keadaan ketika kiamat kubro itu datang. Sehingga dari matahari, bumi, planet-planet bumi dan planet-planet lain itu bisa bertabrakan, nggih. Kemudian bumi itu berguncang hebat, nggih. Dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri. Next, lanjut. Tanda-tanda hari akhir. Mungkin kita semuanya sudah melihat bahwa tanda-tanda hari akhir itu sudah mulai bermunculan, nggih. Sampeyan mungkin juga sudah bisa merasakan tanda-tanda hari akhir di sekitar kita. Yang pertama, nggih, banyak ulama muslim itu yang wafat. Banyak sekali orang-orang yang pinter, orang-orang yang paham terhadap agama itu diambil satu persatu, nggih. Jadi nanti kelak pada hari akhir itu sudah tidak ada orang yang
paham agama, gawe karepe dhewe. Nggih, akeh wong pinter tapi wonge keblinger. Nggih, pinter tapi gak ngerti. Nah, ini yang salah. Dia punya ilmunya tinggi tapi dia tidak paham agama. Lah ini yang bisa merusak dunia. Nggih, makanya sampean ini salah satu tanda-tanda hari akhir. Banyak ulama muslim yang wafat. Kemudian yang kedua, tanda-tandanya ilmu agama itu tidak dianggap penting. Nah, coba contohnya sekarang. Banyak anak-anak dari sampean saja sendiri, nggih. Banyak sekarang orang tua itu kalau anaknya tidak pintar di sekolah, dimasukkan privat, dipanggilkan guru privat, di les, nggih. Tapi ketika anaknya tidak bisa ngaji, nggih, ketika anaknya tidak bisa ngaji, kebanyakan mereka lah biasa wis gak usah ngaji bab wis. Sing penting ranking 1, sing penting juara 1. Nggih. Mereka tidak pernah berpikir, nggih, bahwa ilmu dunia itu memang penting. Tapi yang kekal itu adalah ilmu akhirat, ilmu agama, nggih. Nah, itu contohnya tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil ini yang sudah mulai terlihat. Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan, kejahatan meraja lelang. Nggih napa mboten? Ya, sampean mungkin juga bisa merasakan sekarang orang maksiat itu semakin tambah diblak-blakno, ya, koncetan ambek lawan jenis yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya, tambah di dungsel-dungselno. Nggih napa mboten? Ya, mungkin sampean bisa merasakan sendiri. Kemudian kejahatan, saiki wong mateni ku gak duwe izin, nggih, kejahatan semakin merajalela. Wong nyolong, orang begal, nggih, semakin tidak karu-karuan. Sampeyan lihat kalau mau tahu berita di TV setiap hari pasti ada berita begal, ada berita pencurian, ada berita pembunuhan. Itu semuanya adalah kejahatan. Tidak pernah ada, gak pernah ndak ada. Jadi setiap hari pasti ada berita-berita kejahatan. Ini adalah tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, lah ini banyak laki-laki yang perilakunya itu menyerupai perempuan, atau banyak laki-laki yang pengen jadi wedok, ya. Banyak laki-laki yang pengen jadi perempuan, macak rokan, macak rambutnya dawa, nggih, megal-megol joget koyo arek wedok, nggih. Ini adalah contoh-contoh hari akhir, salah satu akhir zaman. Kemudian banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Nggih, saya ingatkan sama sampean anak-anak, kalau sampean tidak ingin hari akhir itu cepat datang, diempet apa nek ngarani, ditahan amarahnya. Nah, ini terjadi karena orang itu sekarang tidak bisa atau susah sekali untuk menahan amarahnya. Ya, ini terjadi karena tidak bisa menahan amarah. Nah, ini salah satu ya, kalau sampean ingin hari kiamat itu cepat berakhir, cepat datang, maka sampean harus bisa menahan amarah agar kerusuhan itu tidak terjadi, nggih. Gara-gara koncone guyon, merono sing gak trimo, kok ono njaba koncone dikaploki. Lah, ini salah satunya sampean bisa mempercepat hari akhir. Makanya saya pesan sama sampean, nggih, jangan sampai sampean
mendahulukan amarah, nggih. Kemudian banyak orang yang muncul mengaku sebagai rasul atau sebagai nabi. Ini dari zamannya Nabi, mulai dari setelah Nabi Muhammad wafat, itu merupakan sudah masuk tanda-tanda hari akhir, nggih. Banyak orang yang mengaku sebagai nabi, bahkan di era abad 20 ini juga ada yang mengaku sebagai nabi, nggih. Padahal di Al-Qur'an sudah dijelaskan nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad, nggih. Jadi nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, dan setelahnya itu tidak ada lagi nabi-nabi, nggih. Jadi ini adalah tanda-tanda hari akhir. Lanjut. Nah, kita sudah masuk hikmah. Ketika sampean bisa beriman, atau ketika kita sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, hikmah apa sih atau manfaat apa yang bisa kita ambil dari kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, kalau kita merasa bahwa besok itu akan datang kiamat, besok itu kiamat akan datang, hiduplah seakan-akan besok itu sampean mati, maka kita akan yakin, nggih. Maka kita akan semakin terus semangat untuk menjalankan ibadah, nggih. Jadi seakan-akan besokku sampean mati. Maka kalau sampean punya pikiran seperti itu, saya yakin pasti sampean akan semangat untuk ibadah, nggih. Kemudian kita juga tambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Sampean bisa lihat, nggih, semuanya itu sudah diatur dalam Al-Qur'an. Bagaimana keadaan nanti kiamat itu sudah ada di Al-Qur'an. Cuman tanggalnya yang tidak dicantumkan, nggih. Coba sampean bayangkan, nggih, kalau seandainya kiamat itu ditulis, kiamat itu nanti akan terjadi besok hari Jumat, tanggal 31 Juli misalkan. Oh, semua orang pasti langsung berbondong-bondong masjid tebok, nggih, pas hari sepi, nggih. Nek saiki kebalikan, nggih. Coba sekarang dilihat pasare rame, masjidnya sepi karena gara-gara corona. Corona gak wani ibadah, tapi nang pasar wani, nggih. Itu adalah salah satu tanda-tandanya hari akhir. Semakin semangat menjalankan ibadah, bersikap jujur, selalu jujur, wedi, sampean takut, disiplin dan tanggung jawab. Kemudian senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Cek duwe niatan tok ae wis gak wani, wis gak sida, nggih. Apalagi melaksanakan. Nah, ini tugasnya kalian. Oke, dah, sekian itu adalah yang bisa saya sampaikan untuk materi iman kepada hari akhir. Selanjutnya, ini adalah tugas untuk sampean, gak usah banyak-banyak, langsung dalam jangka waktu 1 minggu, nggih. Saya kasih waktu 1 minggu, ditulis di buku tulis. Kalau langsung selesai, silakan difoto, tulis nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian kalau tulis soalnya, kalau sudah dijawab, difoto, kemudian dikirimkan ke Bu Iva, nggih. Japri boleh, ke grup boleh, silakan, bebas. Kalau mau japri, lebih enak japri, nggih. Silakan, boleh kalau mau japri. Langsung WA Bu Iva, ada di grup nomornya Bu Iva. Tugas yang pertama, itu tulislah salah satu dalil tentang hari akhir beserta terjemahnya. Salah satu sampean pilih. Tadi sudah saya jelaskan, ada 2, nggih.
Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah. Silakan sampean bisa pilih salah satu, tulis di buku tugas beserta terjemahnya. Kemudian yang kedua, jelaskan macam-macamnya hari akhir, hari kiamat atau hari kiamat tadi ada apa saja. Sampean jelaskan, nggih. Kemudian sebutkan contohnya masing-masing. Kasih contoh. Kemudian nomor 3, carilah 4 contoh atau buatlah 4 contoh penerapan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Di sini maksudnya bagaimana sih sampean sebagai orang yang beriman, sampean iman kepada hari akhir. Nah, perilaku seperti apa sih yang sampean lakukan dalam kehidupan sehari-hari sampean? Kalau sampean jadi orang yang beriman kepada hari akhir, buatlah 4 contoh, nggih. Itu saja tugasnya untuk minggu ini. Sudah, terima kasih atas perhatiannya, nggih. Mungkin sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu, kita baca hamdalah bareng-bareng supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, nggih. Terima kasih untuk semuanya. Kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.